Perkenalkan, nama saya Bernadetta Mutiara Widiasari. NIM saya 191134022. Saya berasal dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk bermain storytelling. Untuk langkah-langkahnya, mari kita lihat di video berikut ini. Pada langkah pertama, guru mempersiapkan media permainan storytelling. Langkah kedua, guru mengatur situasi sebelum memulai cerita, bisa dengan perkenalan karakter tokoh dalam cerita. Langkah ketiga, guru mendeskripsikan tokoh dalam cerita yang akan ia bawakan. Langkah keempat, guru membawakan cerita dengan gestur tubuh yang menarik perhatian. Dan berikut adalah cerita yang dibawakan oleh guru, yaitu Tata dan 3 ekor sapi. Ibunya pun bilang dengan Tata dan berkata, "Tata, bermainnya di depan rumah saja ya, jangan jauh-jauh." Dan di waktu yang sama, ada sebuah rumah kecil di samping pohon. Hiduplah sekeluarga sapi. Ada papa sapi yang berbadan besar, ada mama sapi yang berukuran sedang, dan ada anak sapi yang berukuran kecil. Nah, saat di dapur, mama sapi membuat susu. Kalian lihat, membuat susu. Siang itu, anak sapi pergi ke dapur dan meminum susu tersebut. Ketika anak sapi minum susu, tidak sengaja gelasnya jatuh dan tumpah. Biar suara gelasnya pecah. "Mama, maaf gelasnya jatuh." Anak sapi menangis. "Iya nak, tidak apa-apa. Sudah, biar mama saja yang membersihkan. Nanti kamu kena pecahan kaca. Akan mama buatkan lagi untukmu ya." "Baik ma, setelah ini keluar jalan-jalan yuk. Mama sama papa sembari menunggu susu agak dingin." Nah, kemudian di siang itu Tata bermain di depan rumah sambil menunggu ibunya menyiapkan makanan. Tetapi dia sangat bosan bermain di depan rumah, sehingga dia pergi untuk keliling ada apa saja di sekitar rumahnya itu. Nah, memangnya kenapa sih aku tidak boleh pergi jauh-jauh? Tata mulai bertanya-tanya setelah sampai dia melihat sekeliling. Kebun yang indah, ada bunga, kupu-kupu, ada tanaman segar. Wah, kenapa aku baru tahu tempat seindah ini? Tata pun kaget dan senang. Di sini kalian lihat. Sementara itu, keluarga sapi jalan-jalan. Anak sapi melihat
berjalan di kebun dan dia tersesat. Dia tidak menemukan jalan untuk pulang ke rumah. Saat itu dia merasa kelaparan sampai di ujung jalan dia menemukan rumah keluarga sapi. Dia pun mulai mendekati, melihat sekeliling rumah apakah ada orang atau tidak. Kemudian dia membuka pintu rumah itu pelan-pelan. Akhirnya terbuka. Dia masuk rumah itu dan dia bertanya apakah ada orang di dalam. Papa memanggil dan bertanya karena tidak ada jawaban. Saat itu juga Papa masuk ke rumah dan perutnya sudah mulai lapar. Lapar karena apa? Tadi dia apa? Jalan-jalan ya. Oke. Karena perjalanan jauh dia lapar, akhirnya dia pergi ke dapur melihat ada apa di sini. Ada susu, betul, ada minuman. Satu gelas yang berukuran besar, satu gelas berukuran sedang, dan satu gelas berukuran kecil. Dia minum gelas yang besar, ternyata panas. Ya, dia minum gelas yang berukuran sedang dan dua ini, tapi terlalu dingin. Dan dia minum gelas kecil, ternyata itu hangat. Oke, dia capek, dia langsung pergi berjalan ke kamar tidur. Keluarga sapi di sana ada tempat tidur. Satu berukuran besar, satu berukuran sedang, dan kasur satunya berukuran kecil. Tata tidur di kasur yang besar, namun terlalu keras kasurnya. Ya, dia berganti ke kasur yang berukuran sedang, namun kasur tersebut terlalu empuk. Kemudian dia pindah ke kasur berukuran kecil dan itu nyaman buat dia. Nah, hingga akhirnya Tata tertidur pulas di kasur yang kecil ya. Oke, tak lama keluarga sapi kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka menuju ke meja makan. Papa sapi melihat meja makannya berantakan. Ia pun sangat marah. Mama sapi pun juga sangat marah. Anak sapi menangis karena susunya dihabiskan oleh seseorang. Lalu mereka masuk ke kamar dan melihat ada seseorang yang sedang tidur. Mama sapi pun berteriak, "Siapa kamu?" Dengan teriakan itu, Tata terbangun. Tata terbangun dan kaget. Dia pun segera bangun dan berkata, "Maaf, aku sudah terlalu lama tidur di sini." Dia pun berlari meninggalkan rumah sapi itu. Saat di jalan, ia tidak tahu jalan pulang. Sampai akhirnya Tata bertemu dengan orang tuanya. Oke, ceritanya selesai. Nah, sekarang ibu mau tanya. Ya, kan ibu guru, ya kan? Langkah kelima, setelah bercerita, guru meminta anak menceritakan kembali dengan alat peraga dan benda konkret yang telah disediakan. Alat peraga yang disediakan adalah boneka sapi dan boneka Tata. Oke, kita next. Langkah keenam, setelah selesai membacakan cerita, guru memberikan LKPD kepada anak untuk dikerjakan selama 10 menit. Ibu punya soal LKPD nanti dikerjain. Yuk, di sini ya, ditulis nama dulu. Kalian tulis nama sama kelas. LKPD ini berguna untuk sejauh mana anak dapat memahami dan menerima informasi
dari cerita yang telah disampaikan oleh guru. Jika sudah selesai mengerjakan, anak diminta mengumpulkan lembar kerja kepada guru. Kemudian di sini guru juga memberikan pertanyaan sedikit atau pengulangan terkait dengan soal yang dijawab oleh anak. Hal ini dapat membantu anak dalam mengingat apa saja informasi yang ia dapat dari cerita tersebut serta nilai-nilai apa saja yang terkandung dari cerita tersebut. Dimarahin. Selain dimarahin, dicari. Terus tadi yang terakhir. Tadi kalian masih ingat nggak? Anak satu tadi melihat pohon apa? Pohon apel. Nah, dia mau mengambil, boleh nggak ngambil pohon buah apelnya itu? Kenapa? Kenapa tidak boleh ngambil? Oke, milik orang lain. Langkah ketujuh, guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu Balonku namun dengan lirik yang berbeda. Sapi pergi ke kebun melihat pohon apel. Dia mengambil apel. No! Tidak boleh diambil. Tidak boleh mencuri yang bukan milik sapi. Langkah ke-8, setelah bernyanyi, guru memberikan apresiasi ke anak karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.